Assalamualaikum, welcome back to my channel bareng Diary Trisik di sini. Di videoku kali ini aku akan bahas tentang pengalaman gatal-gatal pada saat kehamilan. Jadi ceritanya waktu kehamilan itu pas kehamilan ketiga aku. Jadi waktu itu aku mengalami yang namanya tuh gatal-gatal. Jadi gatal banget seluruh badan aku pas awal trimester 3, masuk trimester 3. Jadi ceritanya pas trimester pertama dan trimester kedua itu nggak ada halangan apapun, ya seperti biasa normalnya kehamilan. Jadi kehamilan pas trimester pertama cuman mengalami yang namanya morning sickness, yang mual muntah, terus lemas dan lain-lain sebagainya. Itu biasa lah ya yang bumil-bumil rasakan. Tapi di trimester kedua masih aman. Terus di trimester ketiganya ini aku mengalami yang namanya tuh gatal-gatal. Jadi pas awal pertama itu gatal-gatalnya itu di bagian ketiak ya. Jadi waktu itu aku pikir itu tumbuh rambut kayak gitu. Biasanya kan kalau tumbuh rambut itu kan rasanya gatal kayak gitu. Tapi ternyata pas digaruk-garuk ternyata tuh kayak ada sedikit ruam-ruam kayak gitu, kayak apa sih itu namanya, chicken skin, tahu kulit ayam. Jadi mungkin itu aku mengalaminya namanya chicken skin atau apa, itulah bahasa medisnya. Jadi itu di bagian ketiak itu benar-benar rasanya tuh gatel banget. Terus aku garuk-garuk sampai nyebar ke seluruh ketiak sampai ke bagian lengan sini. Itu pun rasanya tuh gatel banget sampai akhirnya nggak tahan dan akhirnya konsultasi ke dokter, terus dikasih obat sama dokter, dan ya agak mending sih, lumayan kayak gitu, dikasih obat sama salep. Itu lumayan ada keringanan, nggak gatel banget kayak gitu. Tapi setelah melahirkan ternyata gatelnya itu kambuh lagi gitu. Jadi di bagian ketiak sama di bagian lengan itu tuh masih terasa gatel kayak gitu. Ternyata kayak ruam-ruam chicken skin gitu. Terus kayak ada mau numbuh rambut tapi terhalangin sama si chicken skin itu. Dan penyebabnya itu belum diketahui ya, entah itu jamur atau entah itu hormon atau apa, itu aku belum tahu dan belum dicek juga di dokter kulit, karena aku nyembuhin sendiri kayak gitu, aku cari-cari obat sendiri kayak gitu. Dan untuk obatnya sendiri aku beli di apotek, sekitar harga salepnya itu sekitar 17.000, salepnya seperti ini. Dan untuk obat minumnya itu cuman minum cetirizine, tapi itu dari dokter ya, itu dari dokter. Dan aku nggak berani, kalau untuk obat-obatnya itu aku nggak berani spill ya, karena kan itu kan berbahaya, belum tentu itu aman atau nggak sama bumil busui kayak gitu. Jadi kalau untuk yang obat minum sama yang dikonsumsi kayak gitu, mending dikonsultasikan aja ke dokter, seperti itu. Dan untuk tipsnya sendiri itu, kalau kalian pengen sembuh dari gatal-gatalnya tuh please jangan digaruk, karena kalau digaruk itu bener-bener bikin nyebar, terus jadi kayak kayak berair kayak gitu, keringetan kayak gitu, jadi tuh makin nyebar kayak gitu. Karena kan bumil mungkin dari faktor gerah juga ya, benggah kayak gitu, gerah, terus jadi banyak keringat yang keluar, mungkin salah satunya itu jadi penyebab gatel. Dan alhamdulillah sih sampai sekarang udah nggak gatel lagi. Jadi sekitar 3 bulan setelah melahirkan baru sembuh dari gatelnya. Jadi tipsnya itu cukup kalian usap-usap aja. Kalau bener-bener gatel banget, kalian cukup usap-usap aja, atau kalian bisa mandi yang tadinya mandi 2 kali sehari jadi 3 kali sehari kayak gitu. Jadi sering-sering mandi deh kayak gitu. Terus aku mandi pakai ramuan kayak gitu, ramuan kayak daun sirih, terus dikasih garam dikit, terus kayak
batang honje itu digeprek, terus direbus kayak gitu buat mandi. Dan itu tuh salah satu buat ngurangin rasa gatelnya kayak gitu. Terus untuk salepnya itu sendiri 2 kali sehari kalian bisa olesin tipis-tipis. Itu dia pengalaman gatal-gatal aku yang aku alamin. Buat bumil-bumil mungkin ada yang beberapa mengalami yang sama seperti aku. Kalian cukup kalau aku sih cocok aja sih sama salepnya. Dan tipsnya tuh jangan digaruk ya guys, kalau digaruk itu nanti makin nyebar gitu. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian. Dan jangan lupa share ke sosial media kalian juga. Oke, thank you buat semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.